Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kader saya akan menjelaskan ini tutorial melakukan pendataan menggunakan yang namanya smartphone atau HP Android ya. Jadi kita masuk dulu di Google ya, dulu di Google ya, atau bisa juga di aplikasi Chrome namanya ya, Chrome. Nah, jadi kita masuk di Google, kemudian kita masuk di linknya ya, ketik alamat linknya ya. Alamat linknya itu PK21 garis mendatar tengah dev ya, dev.bkkbn.go.id ya. Jadi ini alamat linknya kalau kita masuk di Google. Nah, jadi kita coba ya masuk. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita masukkan username dan password. Jadi untuk username dan password itu masing-masing kader pendata akan mendapatkan username dengan passwordnya. Jadi kita coba dulu untuk password atau username untuk Dusun Borong ya. Dusun Borong itu ini username-nya P7309082006 borong 001. Kemudian passwordnya itu masukkan 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian kita login ya, kita login. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Ada tambah data, ada daftar keluarga, ada rekap RT dengan definisi operasional. Ya. Nah, jadi di sini ada wilayah kerja ya untuk kader pendata khusus di Desa Abolisi Batang, Dusun Borong, RT 001 ya. Jadi kita mulai dari cara untuk melakukan penginputan data ya. Jadi kita melalui dulu, dipilih namanya tambah data ya, tambah data. Kita coba. Nah, di sini kan. Nah, jadi di sini sudah ada Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Marus, Kecamatan Marus, Desa Abolisi Batang. Nah, jadi untuk dusunnya itu sudah ada di sini Borong. Nah, kemudian RT 1 ya, RT 001. Kemudian nomor rumah ya. Jadi sebelum orang mendata itu rumah pertama dulu. Nah, rumah pertama itu diisi 001 ya, 001. Kemudian nomor urut keluarga ya yang didata. Nah, jadi mulai 001 juga. Jadi nomor rumah 1 ya, nomor rumahnya nomor 1, kemudian keluarga ya, keluarganya ini nomor urut 1 juga. Nah, kemudian diisi nomor HP ya. Jadi saya coba dulu nomor HP saya 085255712712. Nah, kemudian dalam satu keluarga itu anggotanya ada berapa? Nah, jadi anggap itu ada 3 ya, ada 3 orang. Nah, kemudian alamatnya di Borong ya, di Borong. Alamatnya Borong ya. Jadi sesuai dengan alamat di kartu keluarganya. Nah, kemudian dan lanjut ya.
selanjutnya ya kalau sudah. Oke. Di sini selanjutnya itu ini di sini tidak bisa diisi ini ya yang ini nomor 1 ya. Jadi kan tadi anggotanya ada 3 ya, jadi nomor 1 dulu yang diisi. Nomor 1 dulu diisi ya, nomor 1 dulu yang diisi. Jadi namanya dulu, jadi nama contoh Doni ya, Doni. Nomor NIK ya, nomor NIK itu sesuaikan dengan kakaknya, ada 16 digit ya, 16 nomor itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Kemudian jenis kelamin ya, laki-laki, tanggal lahir ya, jadi kita perkirakan saja itu tahun di 1995, kemudian di bulan Mei tanggal 17. Jadi di sini tanggal, bulan, dan tahun itu otomatis, sisa dipilih saja. Status perkawinan, kawin. Kemudian usia kawin pertama. Jadi usia kawin pertama ini pada saat dia menikah pada umur berapa laki-lakinya ya. Jadi suami dari atau kepala keluarga itu di umur berapa dia menikah. Anggaplah di umur 21 tahun ya, 21 tahun. Kemudian apakah dia memiliki akte kelahiran ya. Kemudian ini kepala keluarga ya, ini kan sudah terisi sebelumnya memang, karena pasti yang nomor 1 itu kepala keluarga ya. Kemudian agama itu Islam. Kemudian status pekerjaan itu wira swasta ya. Kemudian kesertaan JKN asuransi kesehatan ya, anggaplah di sini dia BPJS ya, BPJS. Kemudian keberadaan anggota keluarga. Jadi apakah orang yang kita input ini berada di dalam rumah, di luar negeri ya, di luar rumah atau di luar negeri. Jadi kita pilih ada di dalam rumah. Kemudian setelah itu selanjutnya ya, selanjutnya pendidikan. Jadi pendidikan juga harus diisi, dia tamatan SMA. Jadi begitu, jadi pada saat dia menginput kemudian tidak terisi, otomatis tidak bisa melanjutkan. Jadi selanjutnya ya, selanjutnya di sini untuk nomor 2 ya, kan tadi sebelumnya di situ kan jumlah anggota keluarga kan ada 3, jadi yang didata lagi itu nomor 2. Jadi istrinya ya, jadi istrinya itu anggaplah Rini ya. Kemudian niknya disesuaikan dengan kakaknya atau KTP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jadi 16 digit juga ya. Kemudian tanggal lahirnya juga di tahun 2008 ya, 2008 di 2008 seterusnya. Jadi ini sudah otomatis ya, karena pihak pertama atau nomor urut yang pertama tadi suaminya kan sudah berstatus kawin, jadi otomatis ini sudah kawin juga di sini, jadi tidak usah dipilih, otomatis saja. Kemudian memilih akte kelahiran ya. Kemudian agamanya Islam. Status pekerjaan anggaplah dia sebagai ibu rumah tangga ya. Tidak ya. Pendidikan ya, tamat SMA ya. Kemudian kesertaan asuransi kesehatan itu BPJS ya. Keberadaan anggota keluarga apakah ada di dalam rumah, di luar, atau di luar negeri. Jadi kita pilih di dalam rumah. Setelah itu kita lanjutkan lagi
ya, selanjutnya. Nah ini kenapa tidak bisa melanjutkan, jadi pasti ada yang belum terisi. Ya, jadi ini usia kawinnya juga. Nah, jadi usia kawin pertama, jadi istrinya lagi pada usia berapa dia menikah. Nah, usia berapa ya, anggaplah dia di umur 18 tahun ya, 18 tahun. Jadi kita lanjutkan lagi. Ini tidak bisa dilanjutkan lagi karena usia kawin pertama tidak boleh lebih besar dari umurnya. Nah, jadi anggaplah dia di umur 16 tahun. Kita coba 16 tahun lagi. Nah, tidak bisa juga. Jadi dia di umur kan di tahun di 2008 ya, 2008. Jadi kita ambil saja di tahun 2002 lah ya, Juni 18. Nah, coba kita di sini usia perkawinan itu 18 tahun. Nah, jadi itu bisa dilanjutkan lagi. Nah, kemudian untuk anggota nomor 3, nama anggota keluarganya, berarti nama keluarganya ini anggaplah dia itu anaknya itu laki-laki ya, Imron ya, Imron. Niknya juga sesuaikan dengan kakaknya, 16 digit ya, ditulis, ketik di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kemudian jenis kelamin anggaplah anaknya itu laki-laki. Kemudian lahir di tahun 2000, anggaplah di tahun 2019 ya, 2019 bulan Mei tanggal 9. Status perkawinan ya pasti belum kawin ya. Kemudian memiliki akte kelahiran ya, hubungan anak ya, hubungan dengan kepala keluarga ya. Nah, kemudian agamanya Islam. Status pekerjaan belum bekerja. Pendidikan belum sekolah. Kesertaan JKN-nya itu BPJS juga. Kemudian keberadaan anggota keluarga berada di dalam rumah juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini sudah berapa kali ibu melahirkan. Nah, jadi anggaplah dia sudah 1 kali lah ya, anak pertama. Kemudian jumlah anak lahir yang hidup itu ada 1 ya, kan anaknya cuma 1 tadi. Perempuan tidak ada. Kemudian berapa jumlah anak yang masih hidup. Nah, jadi kalau meninggal ya ditulis 0 ya, 0 juga ini. Kalau dia masih hidup ya ditulis 1 sesuai dengan yang poin nomor 1 ini. Nah ini ya. Nah, kemudian selanjutnya, menurut ibu berapa jumlah anak ideal yang diinginkan? Nah, anggaplah idealnya itu 2 anak ya, 2 anak lebih sehat ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian apakah ibu saat ini sedang hamil? Anggaplah tidak ya, tidak. Kemudian apakah ibu menginginkan anak lagi? Ya, ada ingin anak segera, ada ingin anak nanti atau kemudian tidak ingin anak lagi. Jadi kita pilih saja nomor 2 ya, ingin anak nanti. Nah, selanjutnya lagi, apakah saat ini ibu atau suami menggunakan alat kontrasepsi ya? Nah ya kita pilih ya. Kemudian kapan mulainya menggunakan alat KB yang satu? Jadi sudah berapa bulan ya, 2 bulan, anggaplah sudah 5 bulan ya, 5 bulan pada tahun 2020 ya, 2020. Kemudian selanjutnya lagi, jenis alat kontrasepsi yang dipakai ya, anggaplah pil ya.
anggaplah kita pilih selanjutnya lagi. Sumber mendapatkan pelayanan alat, ya, obatnya itu terakhir di mana. Jadi anggaplah dia di Poskesdes, ya, ini Poskesdes atau Pustu Bidan Desa, ya, kita pilih Bidan Desa. Yang selanjutnya ini, pada saat pertama kali datang ke tempat pelayanan KB mendapatkan alat, obat, cara kontrasepsi terakhir, apakah ibu atau suami mendapatkan informasi tentang jenis alat kontrasepsi, ya. Ya, kemudian efek sampingnya mengenai alat KB, ya. Apakah yang harus dilakukan apabila mengalami efek samping kontrasepsi yang dipakai? Nah, kita pilih tidak, ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir setiap anggota keluarga atau usia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan kepercayaannya. Ya, kita pilih ya. Selanjutnya, keluarga memiliki buku akte nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, ya. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir terdapat konflik di antara anggota keluarga tanpa tegur sapa selama 3 hari. Jadi artinya ini dalam keluarganya itu ada masalah, ya, mungkin baku bombek gitu. Jadi kita pilih tidak saja. Kemudian pisah ranjang, tidak. Minggat dari rumah, tidak. Kekerasan KDRT, tidak. Oke, lanjut lagi. Selama 6 bulan terakhir paling sedikit satu anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan, ya, kita pilih ya. Selama 6 bulan terakhir setiap anggota keluarga makan makanan beragam seperti sayur, buah, dan lauk paling sedikit 2 kali sehari, ya. Kemudian keluarga memiliki tabungan atau simpanan, kita pilih ya. Selanjutnya lagi, selama 1 bulan terakhir terdapat anggota keluarga yang sakit 4 hari berturut-turut. Jadi siapa tahu ada anggota keluarganya yang pernah sakit 4 hari berturut-turut, atau anggota keluarganya yang mengalami namanya disabilitas, ya. Disabilitas itu semacam gangguan, ya, gangguan terhadap akalnya, ya. Jadi seperti mungkin ada anaknya yang cacat, ya, mohon maaf, ya, kita pilih saja tidak, ya. Oke, selanjutnya, selama 6 bulan terakhir terdapat paling sedikit anggota keluarga mengakses informasi, ya, yang sering online, ya. Anggaplah ya. Ya, oke, selanjut. Selama 6 bulan terakhir setiap anggota memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari. Jadi ini hampir sama namanya, bergaul di masyarakat lah, ya, kita pilih ya. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri, jadi kita pilih ya. Lanjut, selama 6 bulan terakhir keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah, jadi ya. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial atau gotong royong di lingkungan RT, pilih ya. Selanjutnya, keluarga mempunyai balita 0-5 tahun ikut kegiatan posyandu. Jadi anaknya tadi sudah umur 1 tahun lebih, ya, tadi, ya. Jadi kita pilih ya. Selanjutnya, apakah keluarga mempunyai balita dan anak 0-6 tahun ikut kegiatan bina keluarga balita? Ini BKB, ya, BKB. Jadi ini di lingkup BKKBN, ya, anggaplah ya. Kemudian keluarga mengikuti kegiatan usaha ekonomi seperti usaha peningkatan pendapatan usaha keluarga sejahtera, anggaplah kita tidak, ya. Mekar PNM, Mekar BUMN, anggap tidak. Kemudian program keluarga harapan, ini kadang biasanya juga ini ada yang mendapatkan ini, ya, ini program keluarga harapan, ya, pasti ada. Jadi kita pilih saja tidak, ya, tidak. Kemudian instansi pemerintah
lain swasta atau LSM. Tidak. Oke, lanjut. Ya. Kemudian ini di lingkup rumah ya, di lingkup rumahnya. Jadi jenis atap rumah terluas ya, anggaplah dia jenis atapnya itu genteng. Genteng ya. Lanjut. Kemudian jenis dindingnya itu tembok. Selanjutnya jenis lantainya itu keramik. Sumber penerangan utama, jadi dia memakai listrik berapa watt? Anggaplah lebih dari 900 watt. Kemudian sumber air minumnya itu anggaplah ini di sini pump ya. Selanjutnya memiliki fasilitas tempat buang air besar ya. Ya, septic tanknya. Kemudian luas bangunan rumah. Jadi kita estimasi saja, perkirakan itu kira-kira berapa luas bangunannya. Ya, anggaplah 60 meter persegi ya. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Orang yang tinggal dan menetap di rumah. Kan biasanya kan dalam satu keluarga itu pasti ada yang numpang ya. Cuma karena keluarga yang di sini tidak ada yang numpang, jadi kita pilih 3 saja ya, sesuai dengan kakaknya. Selanjutnya bahan bakar utama untuk memasak, anggaplah gas ya. Kepemilikan rumah, apakah milik sendiri, kontrakan, atau menumpang, anggaplah kita pilih milik sendiri. Lanjut, keluarga pernah memperoleh atau melihat informasi program. Ya, informasinya ya, karena dia sudah ber-KB. Jika ya, dari mana informasinya yang diperoleh? Jadi bisa juga dari anggap itu kebanyak itu mendapatkan informasi dari online ya, media online ya. Kita pilih nomor 3. Lanjut, apakah keluarga pernah memperoleh informasi program pembangunan keluarga dari petugas lapangan ya, seperti PKB atau PLKB-nya informasinya, anggap ya. Kemudian dari mana keluarga menerima informasi tersebut? Bisa menjawab lebih dari satu. Jadi informasinya itu baik dari penyuluhnya, kita pilih. Kemudian dari bidannya, informasinya juga dari kader ya. Jadi kita bisa pilih lebih dari satu. Oke, lanjut. Ini untuk format stunting. Jika di daerah itu punya keluarga stunting ya. Jadi jika tidak, kita selesaikan saja pendatanya ini ya. Kalau memang ada, kita lanjut ya, jangan pilih selesai dulu, kita lanjut lagi. Ini dikarenakan keluarganya tidak ada yang stunting, jadi kita selesaikan saja. Kalau memang tidak ada keluarganya yang stunting ya, jadi kita selesaikan saja. Jadi kita pilih tombol selesai. Jadi pada saat penginputan selesai ya, itu harus update lokasi dulu. Jadi diaktifkan dulu yang namanya lokasinya ya, lokasinya. Nah, jadi aktivasi lokasi oke ya. Jadi diaktifkan untuk lokasinya. Jadi untuk data yang sudah dilakukan penginputan ini sudah ada datanya ya. Ini Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu, Abolisi Batang, desanya RW 003 ya, RT 001, nomor 1, nomor urat keluarga 1, nomor HP-nya, kemudian jumlah keluarganya ada 3, dan alamatnya di Borong. Jadi setelah penginputan datanya disimpan ya, disimpan. Nah, jadi pemberitahuannya data berhasil
disimpan ya. Nah, jadi kita kembali ke menu utama ini ya. Nah, jadi menu utama tampilannya seperti ini, home ya. Jadi ini home ya. Home. Nah, jadi di sini kita lihat juga ada pemberitahuan ya. Kita lihat pemberitahuannya apa. Tanggal 19 bulan 3, data nomor KK sekian-sekian, tanggal 19 bulan 3 dan statusnya sudah diinput ya. Jadi untuk melihat data yang sudah diinput itu berada di daftar keluarga. Kita lihat ya. Nah, ini atas nama Doni ya. Oke. Jadi silakan mencoba. Saya akan memberikan yang namanya username dengan passwordnya. Jadi saya kasih dulu per dusunnya. Jadi satu user per dusun itu bisa digunakan tiga kader pendata ya. Bisa digunakan 3 kader pendata. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.